Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Tian Hermawan. Kali ini saya ingin membuat video tutorial cara membuat bumbu mie ayam teman-teman. Cara membuat bumbu mie ayam dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini teman-teman. Cara pertama, kita kupas bawang dulu ya teman-teman. Ini saya pakai bawang saon dan bawang merah itu saon teman-teman. Perbandingannya nanti kita bisa lihat saat kita memesan mie ya. Ini kita kupas dulu, dan bahan-bahan lainnya nanti saya akan sebutkan teman-teman di video selanjutnya. Jangan di skip, jangan dilewati ya, karena bumbu yang saya bikin itu berurutan teman-teman. Oke, terima kasih. Kali ini saya memakai bawang merah itu saon, bawang putih saon teman-teman. Perbandingan bumbu ini saya bikin untuk mie sekitaran 4 kilo sampai 3 kilo setengah ya teman-teman. Resep ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin memulai berwira swasta ya teman-teman ya. Apalagi yang habis kena PHK dan ingin memulai usaha, atau yang bosan sudah di kantor, juga bisa berusaha di sini ya teman-teman. Bahan-bahannya ini ada jahe, terus ada kunir, ada laos. Kita patah-patahkan dulu, kita jadi dua ya teman-teman. Ini untuk bumbunya kita goreng, sama nanti bumbu pas kita masak di ayamnya. Kita kupas dulu yang kunirnya teman-teman supaya bersih. Di sini kita potong jadi dua teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa mencatat sendiri ya bahan-bahannya di video ini. Nah, kita jadikan dua, yang satu untuk ramang bawang, yang satu untuk pas kita masak ayam kecapnya. Dan bahan-bahan lainnya ini ada kapulaga. Kapulaga ini belinya 1000-an teman-teman. Ini ada pala, nanti kita belah ya, kita belah jadi dua. Terus ada kayu manis. Habis kayu manis kita ada cengkeh, kita pakai 3 aja cengkehnya, nanti kita pakai 3. Terus ini ada ketumbar, ini bisa saya jadikan 3 masakan. Ini ada kemiri juga, kita pakai 3 masakan, nanti kita taruhkan ke situ brambang bawangnya situ. Bawang merah, bawang putih, tengok brambang bawang. Terus ini ada merica butiran ya, sama kita jadikan 3. Kita pakai video selanjutnya, kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih bingung nanti bisa di komen ya, saya akan tuliskan kalau masih bingung bumbu-bumbunya. Coba ingat-ingat ya teman-teman bahan-bahannya ini, kalau masih bingung bisa dicatat aja. Nah, bahan-bahan tadi ini sudah saya potong-potong ya. Ini pertama-tama kita mau masukkan bahan-bahan yang kita blender ya teman-teman. Terserah teman-teman mau blender apa di deplok. Kalau aku suka di blender supaya lebih halus. Dan untuk blender itu jangan pakai air teman-teman, kita pakai minyak ya. Ini kita masukkan kemirinya, kita ambil secukupnya aja. Udah, kemirinya kita simpan lagi. Terus ini kita pakai daun jeruk teman-teman, secukupnya aja. Kita yang pakai segar, yang enggak segar kita buang aja. Dan tahap terakhir kita masukkan bahan-bahan yang untuk blender kering ya.
kapulaga kita kasihkan satu aja. Terus jadi pala sudah saya belah, satu masuk. Terus ini kayu manis setengah saja, ini kita ambil 3. Dicatat ya teman-teman bahan-bahannya supaya tidak lupa, atau pas kalian mau bikin bumbu bisa saja kalian memutar video ini. Jangan di skip ya teman-teman, nanti biar kalian lebih paham lagi cara bikin bumbunya. Ini saya masukkan secukupnya aja, kalau dirasa masih kurang bisa dikira-kira sendiri. Untuk bawang merah bawang putih juga sama teman-teman, bisa dikira-kira sendiri. Kalau aku untuk mie ayam 4 kilo aku biasanya bawang putih 1 on, bawang merah 1 on teman-teman. Gambarnya sudah kita masukkan, terus kita tutup dan kita simpan ya teman-teman. Nah, untuk pas blendernya kita pakai minyak teman-teman, terserah kita pakai minyak apa. Kalau aku biasanya pakai minyak kita. Kalau lebih enak lagi kalau teman-teman punya modal ya kita pakai minyak yang lebih mahal. Tapi kalau untuk berdagang kita harus tahu untung ruginya. Minyak kita sudah bagus ya teman-teman. Nah, ini proses pemblenderan teman-teman, kita haluskan sampai benar-benar halus di blender ini. Kalau bisa kita aduk-aduk ya. Nah, ini sisa dari blender tadi kita masukkan minyak lagi. Untuk fungsinya untuk dibersihkan ya teman-teman ya. Ada bumbu-bumbu sisa itu biar bisa masuk. Nah, ini penampakannya yang sudah blender sisa tadi, ini kita masukkan. Dan blendernya jangan dicuci dulu teman-teman, soalnya itu ada bumbu banyak itu. Ini nanti buat kita pas masak ayam bumbu kecap ya teman-teman ya. Bersihkan. Nah, ini bumbu keringnya yang tadi kita campuran tadi. Kalau masih bingung dibalik lagi video tadi, kita masukkan. Nah, proses ini kita aduk-aduk sampai kering ya, jangan ditinggal dulu ya teman-teman, usahakan sampai mendidih dulu baru kita tinggal, dan jangan tinggal lama-lama nanti takutnya gosong. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Fungsinya supaya apa? Supaya di bawah itu jangan sampai berkarat, sampai gosong. Soalnya bumbu yang ada mericanya itu gampang gosong teman-teman. Kita aduk-aduk terus saja terus. Nanti kalau udah agak mendidih kalian tinggal sebentar nggak apa-apa, yang penting jangan lama-lama ya teman-teman ya. Terus kita aduk-aduk terus teman-teman, jangan di skip ya teman-teman video ini. Kalau teman-teman masih bingung juga bisa digeser lagi dari yang teman-teman bingung. Ini bumbu asli dari Wonogiri Jawa Tengah teman-teman ya, tapi ini saya kreasi sendiri. Kalau dari bumbu dasarnya cuma bawang merah, bawang putih, merica, tumbar, kemiri, cuma itu. Kalau ini saya kreasi sendiri, seperti jahe saya masukkan, saya jadikan satu, itu saya kreasi sendiri teman-teman. Biasanya teman-teman saya di kota Malang itu udah tahu, udah hafal sama rasanya yang saya buat. Ini kita aduk-aduk terus teman-teman, kalian tinggal sebentar juga nggak apa-apa. Nah, ini penambahan kalau sudah mendidih ya. Kalau ini diaduk terus sampai benar-benar matang ini teman-teman. Kita aduk, kita dari samping, dari tengah, dari depan, dari belakang, kita aduk-aduk supaya jangan gosong.
kerucut bumbunya sudah matang teman-teman ya, agak kecolokatan, tapi jangan sampai kehitaman, soalnya kalau hitam itu jadinya gosong teman-teman. Diusahakan sebelum jadi coklat teman-teman matikan kompornya ya, supaya nanti jangan sampai gosong. Ini didiemin dulu biar dingin. Nah ini kita tampung ya teman-teman ya, kita pisahkan bumbunya sama minyaknya. Kalau sudah dingin ini nanti bumbunya kita buat masak ya. Nah ini wajannya jangan dicuci ya, ini soalnya bumbu banyak teman-teman, banyak bumbunya, nanti buat kita masak ayam ya. Diamin aja dulu. Nah, video selanjutnya kita akan memotong ayamnya teman-teman ya. Ayamnya dipotong kotak-kotak. Nah ini kita mau apa itu namanya, kalau orang sini mensuwir, kita bagi ke ganda seperti ini teman-teman, jangan kecil jangan besar, sedangkan saja. Kalau aku sukanya potongan ayam kotak-kotak teman-teman ya. Terus sama apa itu, jangan sampai terlewatkan daging-dagingnya teman-teman. Di sela-sela tulang itu masih banyak daging ya, kita bersihkan aja terus. Intinya kalau teman-teman mau usaha apapun bisa jadi duit teman-teman, jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Untuk teman-temanku yang ojol, yang lainnya yang kena PHK, mulailah kita berusaha semaksimal mungkin teman-teman ya. Kita mencari kerja yang halal, yang bermanfaat untuk keluarga ya teman-teman ya, barokah untuk anak istri. Kita teruskan. Ini aku pakai ayam yang dada ya teman-teman ya. Kalau kalian ke pasar minta ayamnya dada ya. Untuk perbandingannya, mie 4 kilo kita pakai ayam 1 kilo 1/4, tergantung teman-teman juga mau yang mana. Kalau untuk pedagang jangan sampai kita boros-boros ya teman-teman ya. Kita bisa memanajemen antara pengeluaran dan pemasukan ya teman-teman. Dan untuk tulang-tulang yang lunak bisa kalian campurkan ke apa-apa juga. Ini saya bersihkan. Ini saya bawa mie 4 kilo soalnya. Ini saya bawa ayam 1 kilo 1/4. Untuk motongnya video selanjutnya. Nah ini untuk motongnya teman-teman ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, secukupnya saja, segini teman-teman ya. Untuk biasanya yang pedagang pemula itu nggak apa-apa, kita belajar dulu aja, jangan minder. Soalnya kalau apa-apa pekerjaan minder dulu, nggak yakin dulu, biasanya itu nggak akan jadi teman-teman ya. Kita yakin saja. Dulu aku juga gitu teman-teman, awal di Malang 2011 juga gitu, aku minder, tapi lama-lama juga terbiasa juga. Ayamnya segini teman-teman ya. Kalau untuk pemula kita pasti besar-besar aja, jangan pelit-pelit ya teman-teman ya. Dicatat ya teman-teman, yang kiranya teman-teman masih bingung bumbu-bumbunya, bisa dicatat kok. Nah ini sudah kita masukkan ke wajannya ya teman-teman ya. Ini bumbunya banyak. Selanjutnya kita kasih bumbu garam. Ini sudah saya kasih air ya. Ini gula pasir seperempat jadi 2 ya. Gula merah juga seperempat jadi 2. Jangan kasih semua, ini bakal si serai. Ini masaku terserah, aku pakai yang sedap. Dicatat ya teman-teman ya, bumbu-bumbunya itu. Ini pakai micin, ini pakai ladaku. Ini pas bumbu kita masak ayam kecap ya teman-teman ya.
kita kasih air dulu jadi secukupnya saja, terserah teman-teman yang dirasa enak. Kasih kecap, saya pakai kecap sedap 4 ya, yang kedelai hitam, yang biar hitam teman-teman. Perbandingannya udah tahu kan, untuk ayam sekilo 1/4 itu yang gimana. Nah itu kita pakai kecap lagi. Jadi gula merah, gula pasir itu saya beli 1/4, jadi kan 2. Ini bumbunya kita masukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan nanti minyaknya untuk di gerobak ya teman-teman ya, untuk pas kita jualan. Ini kita bersihkan tadi. Nah ini udah kita aduk-aduk ya teman-teman, kita aduk aja dan kita hidupkan kompornya, kita aduk-aduk. Nah ini tadi kan yang saya suruh jangan dicuci, ini kita masukkan sisanya tadi, jahe sama laos. Kita tambahkan jeruk, daun jeruk ya, kita blender nanti. Sesudah itu kita masukkan ya teman-teman ya, kita aduk-aduk. Untuk bumbu tadi yang jahe sama laos sama jeruk itu fungsinya apa? Untuk menyedapkan rasa dan supaya ayamnya tidak bau ya teman-teman ya, sampai sore biasanya. Ini kelihatan sudah kita masukkan, kita sudah nyalakan kompor. Sekarang kita cara menggulung mie ya teman-teman ya. Untuk pemula-pemula saya kasih contoh cara menggulung mie yang simple, yang enak dan yang mudah. Ada berbagai cara, kalau saya sukanya yang gini teman-teman ya. Sukanya saya gulungnya saya tarik, jadi saya ambil di ujungnya, saya tarik-tarik gini, saya tarik terus. Kalau dirasa kurang saya ambil lagi. Ini saya kasih contoh pas saya tarik dari ujungnya. Kita cari ujungnya aja dulu teman-teman, biar mudah. Kita cari ujungnya, kita ambil secukupnya dulu. Nah posisinya gini teman-teman, kita tarik. Kalau kurang kita tarik lagi. Sama dirasa teman-teman, dirasa cukup apa enggak. Ini biasanya saya sekilo jadi 12. Nah habis itu caranya gulung, kita kasih aduk lagi, ini kurang, taruhkan. Nah tekuk lagi. Nah gini caranya teman-teman. Kalau masih belajar, sekilo jadikan 10 aja, sama buat bikin pelanggannya balik lagi ya teman-teman ya. Jadi sekilo jadikan 10 aja biar banyak di mangkok. Ada lagi metodenya yang kita gulung yang mudah, sama kayak tadi, tapi ini caranya beda ya teman-teman ya. Ini saya cara yang tadi aja dulu. Nah ini kita tarik, kita gulung di situ, kita masukkan. Nah kita rasakan sudah pas apa belum. Ini saya bilang sekilo jadi 12 ya teman-teman ya. Untuk yang kedua caranya gulung juga bisa teman-teman, kita tekuk-tekuk aja di tangan. Tapi kalau ini saya kurang cocok teman-teman ya, saya nggak bisa merasakan pas apa tidaknya. Kita saya udarkan lagi, caranya gini, kita masukkan tangan. Nah tapi kalau ini saya juga belum mahir kalau yang gini ya teman-teman ya, belum terbiasa juga kalau yang gini. Nah, sama juga sebetulnya. Nanti kalau teman-teman mau usaha, biasanya usahakan jadi 10 aja ya, sekilo ya teman-teman ya, untuk menarik pelanggan dan untuk teman-teman bisa merasakan ini kebesaran apa kekecilan ya teman-teman ya. Nanti kalau kebesaran bisa sekilo jadi 11,
Kalau ini saya jadul 12, jadul 11, belum, nggak tentu, tergantung tangan juga kok ini. Kan teman-teman bisa merasakan juga nanti di tangan tuh kebesaran apa kekecilan ya teman-teman. Usahakan pakai alas yang bersih ya. Kalau ini saya pakai karung tepung terigu ini. Usahakan alasnya yang bersih, soalnya ini makanan ya teman-teman. Nah ini kalau saya sukanya gini, kayak saya langsung kasih ke plastik biar rapi teman-teman, praktis, nggak memakan tempat juga. Dan jangan lupa pas kita masak ayam ini kita sering-sering mengaduk ya teman-teman ya. Bisa ditinggal kok, bisa ditinggal apa-apa. Tadi habis dari saya masak ayam langsung gulung ini saya tinggal mendidih, kita aduk-aduk supaya di bawah itu tidak gosong ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus, ini baunya udah harum. Ini yang hijau-hijau kita kasih daun pre ya. Daun pre itu fungsinya untuk bikin ayamnya sedap. Dan teman-teman juga bisa kasihkan batang sawi sedikit aja. Fungsinya batang sawi itu untuk mengikat bumbu ya teman-teman. Jadi bumbu itu bisa terikat, bisa enak di ayam itu gara-gara ada batang sawi. Jadi sedikit aja batang sawi teman-teman rebus sampai lunak, terus teman-teman remet aja itu, terus kasihkan ke ayamnya. Nah ini penambahan kalau saya udah mau jualan. Jangan lupa dasar-dasarnya teman-teman ya. Itu ada kecap asin, ada minyak, terus ada lombok kita blender tadi, terus serok-serok itu sendok, piring atau piring apa, mangkok, jangan sampai lupa ya kalau teman-teman yang mau belajar. Ini ada ladaku udah habis setengah, terus ada kecap, ada saus. Nah ini dasar-dasarnya juga teman-teman. Persiapannya ada kresek plastik 1 kilo untuk buat saus, buat kuah, buat ayam, buat bungkus mie. Kalau di luar Malang biasanya pakai ini aja udah cukup, tapi kalau di Malang teman-teman harus pakai pembungkus nasi, soalnya di sini tuh kebanyakan sukanya pakai bungkus nasi. Kalau di luar kan bisa cuma kresek ataupun plastik ya. Kalau di luar kresek, terus itu ada staples. Kalau di luar Malang biasanya cuma pakai apa itu, pakai itu jahit pisah, pakai plastik atau kresek. Nah ini perlengkapannya dasar ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa, kalau pedagang nggak ada mangkok nanti bingung. Nah ini saya tatanya kayak gini teman-teman. Menatanya gini, simple, mudah. Kalau lainnya bisa tata di rombongnya, tapi saya nggak suka. Dan untuk sawi saya biasanya pakai 15 ikat ya teman-teman ya, untuk 4 kilo 3,5. Dan selanjutnya cara masak mie ya, cara pencampurannya. Tadi ada kecap asin ya teman-teman ya. Caranya gini, saya akan tunjukkan cara pas di jualannya. Kecapnya secukupnya saja. Terus kita masukkan minyaknya. Jangan lupa ladaku kita masukkan. Ini pas kita buat minyak ya, pas kita jualan. Ini minyak kita masukin. Terus jangan lupa sawinya juga kita masukin teman-teman ya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya bumbunya merata ya teman-teman ya. Untuk rombong dan sebagainya itu tergantung teman-teman, di tempat kalian ada nggak yang menyewakan rombong. Kalau mau bikin sendiri itu komplit ke tukang kayu, paling rombongnya itu di antara 2 jutaan ya. Kalau teman-teman bisa punya kayu sendiri paling 1 juta. Untuk perlengkapannya lainnya bisa beli di pasar ya.
Total kalau kita bikin baru modal awal kita jualan mie ayam itu 5 jutaan habis teman-teman. Modal awal kita harus rugi dulu nggak apa-apa teman-teman, soalnya kita mau usaha. Nah ini cara mengangkat mie ya. Ini saya kasih contoh untuk satu mie dulu kan, nanti kalau rame saya akan bikin video tentang cara mengangkat mie yang banyak ya. Ini caranya gini, soalnya kalau pas rame, kalau tidak itu beda teman-teman metodenya. Supaya apa? Supaya mie nya itu tidak lembek banget, tidak kematangan, tidak terlalu matang ya. Nanti nggak enak kalau terlalu matang. Kalau aku sukanya itu setengah-setengah, bukan setengah matang tapi antara matang dan tidak, bukan setengah matang loh teman-teman. Nah ini kita masukkan sawinya dulu teman-teman, soalnya sawi itu gampang matang ya. Ini cara proses mengangkat mie nya. Kalau teman-teman belum mahir juga nggak apa-apa, yang penting bisa mengangkat dulu. Terus kalau pas dapat pasaran 2, 3, 4 dan seterusnya, cara membagiannya nanti saya akan bikin video sendiri ya teman-teman ya. Yang penting video ini ramai dulu, video ini bermanfaat dulu untuk kalian yang pengen pertama buka usaha dan pengen berwira swasta ya teman-teman ya. Kita kasih air secukupnya. Kalau di Malang itu ada 3 varian, antara mie nyemek, mie basah, sama mie kering. Kalau di lain kan cuma pesan mie ya sudah, terserah pedagangnya. Kalau di Malang beda. Nah ini dia, nah makanya kita kasih ayam. Ciri khas mie ayam Wonogiri itu ayamnya itu kecapnya itu banyak hitam, dan satu lagi ayamnya besar-besar dan banyak teman-teman ya, beda di kota lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video saya, channel saya teman-teman ya, supaya saya semangat untuk bikin video. Alhamdulillah udah habis teman-teman. Nah kalau udah habis senangnya minta ampun, rezekinya melimpah dan dapat uang yang banyak teman-teman ya. Ini penampakannya ini ya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih.